Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Sobrun Jamil dengan NIM 25403192. Saya akan mempresentasikan materi motivasi dan prinsip-prinsip motivasi guna untuk melakukan tugas ujian akhir semester. Baiklah, saya akan membacakan pengertian motivasi. Motivasi berasal dari bahasa Latin yaitu movere dengan arti menggerakkan. Menurut Melayu, motivasi adalah dorongan yang memberikan energi penggerak sehingga seseorang termotivasi bekerja sama, efektif, dan berusaha mencapai tujuan yang diinginkan. Motivasi berperan sebagai energi yang mengarahkan dan memperkuat perilaku orang tersebut. Motivasi melibatkan kebutuhan dan rangsangan dari dalam maupun luar yang mendorong individu memenuhi kebutuhannya atau mencapai tujuan yang diinginkan. Motivasi bertujuan untuk mendorong perilaku dan tindakan agar individu atau kelompok bergerak mengerahkan tindakan tersebut menuju tujuan yang diinginkan, serta memberikan energi dan tekanan untuk mencapai tujuan tersebut dalam berbagai aspek kehidupan, seperti hal pribadi, pendidikan, maupun bekerja. Jenis-jenis dan metode motivasi, yaitu yang pertama motivasi intrinsik, yaitu motivasi yang berasal dari dalam diri seorang tersebut. Yang kedua yaitu motivasi ekstrinsik, yaitu motivasi dari luar yang berupa usaha pembentukan dari orang lain. Yang ketiga, metode langsung, yaitu motivasi yang diberikan langsung kepada individu untuk memenuhi kebutuhan atau kepuasannya. Yang keempat yaitu metode tidak langsung. Metode tidak langsung adalah motivasi yang diberikan dalam bentuk lain, bukan ucapan, untuk meningkatkan semangat kerja orang tersebut. Model-model motivasi, yaitu yang pertama model tradisional. Model tradisional menyatakan bahwa untuk meningkatkan gairah kerja bawahan perlu diterapkan sistem intensif dengan pemberian insentif berupa uang atau barang. Semakin tinggi produksi, semakin besar balas jasanya. Motivasi bawahan hanya untuk mendapatkan insentif. Yang kedua yaitu model hubungan manusia, yaitu model meningkat hubungan manusia menekankan peningkatan motivasi dengan mengakui kebutuhan sosial karyawan serta membuat mereka merasa berguna dan penting. Karyawan diberi kebebasan dalam keputusan dan kreativitas dengan memperhatikan kebutuhan materi dan non-materi. Motivasi kerja meningkat. Yang ketiga yaitu model sumber daya manusia, yaitu model sumber daya manusia menyatakan bahwa karyawan dimotivasi oleh banyak faktor, tidak hanya uang atau kepuasan, tetapi juga kebutuhan akan pencapaian dan pekerjaan yang berarti. Motivasi diperoleh dari prestasi. Prinsip-prinsip dasar dalam motivasi yaitu teori harapan Viktor Fromm menekankan bahwa motivasi muncul dari keyakinan individu tentang hubungan antara usaha, kinerja, dan hasil. Organisasi perlu menyesuaikan strategi motivasi agar sesuai dengan harapan karyawan. Dalam konteks pegawai negeri di Kabupaten Wajo, insentif seperti tunjangan kinerja yaitu TPP dalam meningkatkan motivasi dan kinerja. Dalam pendidikan, pembelajaran berbasis proyek pemberi siswa otonomi dan keyakinan bahwa usaha mereka menghasilkan hasil yang diinginkan. Dalam tata kelola perusahaan, prinsip transparansi dan akuntabilitas memperkuat kepercayaan serta keyakinan individu terhadap hasil kerja sehingga meningkatkan motivasi dan kinerja yang baik. Baiklah, dapat disimpulkan bahwasanya berdasarkan pembahasan mengenai motivasi dalam pengantar manajemen, maka dapat diambil beberapa kesimpulan penting sebagai berikut, yaitu yang pertama, motivasi berasal dari kata movere yang berarti menggerakkan dan berfungsi sebagai kekuatan pendorong seseorang untuk bertindak.
Yang kedua, motivasi berperan sebagai penggerak, pengarah, dan penguat perilaku sehingga seseorang lebih fokus, tekun, serta bersemangat dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Yang ketiga, sumber motivasi dapat berasal dari dalam diri, yaitu internal, seperti kebutuhan, keinginan, dan cita-cita maupun dari luar eksternal seperti penghargaan, insentif, dan lingkungan. Yang keempat, dalam manajemen, motivasi sangat penting untuk meningkatkan kinerja, efektivitas, serta kerjasama individu maupun kelompok. Yang kelima, yaitu seorang manajer perlu memahami faktor-faktor motivasi agar dapat mengarahkan dan mengembangkan potensi karyawan secara optimal. Yang keenam, motivasi harus konsisten dan berkesinambungan agar individu mampu menghadapi tantangan serta tetap berfokus pada pencapaian hasil yang dituju. Yang ketujuh, yaitu motivasi menjadi kunci utama dalam pengelolaan sumber daya manusia baik di bidang pendidikan maupun pekerjaan. Sehingga tanpa motivasi yang kuat, tujuan sulit tercapai secara maksimal. Demikian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.